Mari kita satu hati dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau Engkau memberkati sepanjang minggu ini. Engkau memberkati kami, Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh memahami, kami boleh mengerti, bahkan kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema pikiran dan emosi. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang Kristen, perasaan damai sejahtera kita seharusnya tidak tergantung pada keadaan-keadaan di luar kita. Amin. Nah, tetapi kepada pemikiran kita yang di dalam. Ya, jika kita memikirkan hal-hal yang negatif dari dunia ini, kita pasti akan mengalami yang namanya depresi. Kenapa? Karena hal-hal di dunia ini mematahkan semangat. Ya, nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita memikirkan hal-hal yang positif dari Allah, kita memikirkan perkara-perkara surgawi, dan juga kita memikirkan tentang apa yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan diberkati. Amin. Nah, itu semua tergantung pada di mana kita menaruh pikiran kita. Katakan amin. Kita buka di dalam Yesaya 26 ayat 3. Yesaya 26 ayat 3. Dalam terjemahan baru dikatakan begini, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Menariknya dalam King James Version, Yesaya 26 ayat 3 ini dikatakan begini, yang pikirannya tetap tertuju padamu, kau jagai dengan damai sejahtera yang sempurna, kepadamulah ia percaya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, jika kita tetap mengarahkan pikiran kita pada hal-hal yang menakjubkan yang telah dilakukan dan dikerjakan, dipersiapkan oleh Allah bagi kita, maka saya mau katakan tidak mungkin bagi kita untuk menjadi depresi dan mudah dikalahkan. Katakan amin. Bagaimanapun situasi kita saat ini, pasti akan ada damai sejahtera yang sempurna. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, karena pikiran kita itu diarahkan kepada Allah saja. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku, tidak semua bisa seperti itu, termasuk juga saya. Nah, hari ini kita akan belajar, Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan buka dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Firman Tuhan katakan gini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu Saudaraku, ini artinya Yesus sedang berkata, sebagai terjemahan bebasnya, jangan jadi khawatir, jangan jadi bingung. Percaya saja kepada Tuhan, kepada Yesus. Kenapa? Karena segalanya berada di bawah kendali Yesus. Dan Tuhan Yesus sedang mengerjakan itu semua untuk kita. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3 ini begitu luar biasa. Dikatakan janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada Yesus. Yesus yang kita percaya ini, dia sudah menyediakannya bagi kita. Dia memegang kendali dalam hidup kita. Nah, hal-hal seperti ini juga yang dibicarakan oleh Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, ketika ia menulis dalam 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Atau di dalam Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan
yang akan dinyatakan kepada kita. Salah satu alasan Tuhan memberitahu kita tentang masa depan dan tentang kemuliaan yang telah Ia rencanakan bagi kita adalah karena ketika kita berada di tengah-tengah keadaan yang negatif, di lingkungan yang negatif, ya, di segala penderitaan yang ada, kita bisa paling tidak menutup mata dan memikirkan hal-hal yang positif. Hal-hal yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 18. Filipi 4 ayat 8. Ya. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ketika hal-hal itu negatif itu datang dalam kehidupan kita, maka mari kita fokuskan kepada ini. Filipi 4 ayat 8. Kita dapat memikirkan tentang kemuliaan kita yang akan datang. Kita dapat memikirkan tentang fakta bahwa kehidupan fisik ini adalah sesuatu yang sangat singkat dibandingkan dengan kekekalan. Katakan amin. Dan saat kita mulai memikirkan hal-hal ini, ya, saat kita memikirkan hal-hal yang adil, hal-hal yang mulia, hal-hal yang benar, hal yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, maka kita akan memiliki damai sejahtera. Kita akan memiliki sukacita emosional bagi kita. Ya, secara emosional, ya. Kita akan menemukan damai sejahtera itu di dalam hati. Ya. Dan kemudian kita akan menemukan damai sejahtera kita itu di dalam jati diri kita, di dalam Kristus. Dan di dalam apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Bukan dalam keadaan-keadaan fisik kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Homesisi dimanapun berada, sebuah kebenaran yang perlu kita pelajari hari ini adalah ternyata pikiran mengendalikan emosi-emosi. Pikiran kita, hal-hal yang kita pikirkan itu mengendalikan emosi kita. Betul atau betul? Seandainya hari ini misalnya seseorang diberitahukan, ya, bahwa seorang yang dia kasihi meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil, maka akan ada sebuah respon emosional fisik itu. Betul ya? Itu pasti. Bahkan jika ternyata orang yang mengatakan kepada itu berbohong misalnya, tetap saja kita akan mengalami emosi-emosi yang menyertai. Dan bagaimana kita memikirkan tentang apa yang orang itu katakan. Jika kita percaya orang tersebut, kemungkinan besar akan ada reaksi duka cita, kesedihan, atau bahkan mungkin yang paling buruknya adalah marah terhadap Tuhan. Kenapa? Karena membiarkan hal-hal yang mengerikan seperti itu terjadi. Terus kita tahu nih, ternyata orang yang menyampaikan itu sedang berbohong. Kita juga mungkin akan marah sama orang itu, ya. Tanya, kenapa orang itu memberitahukan berita negatif semacam itu? Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, ya, ini masalah bagaimana kita meresponi. Ya, emosi-emosi negatif itu bisa keluar sebagai respon tergantung pada pikiran. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Homesisi dimanapun berada, seandainya tadi orang yang sama tadi mengatakan hal yang sama persis kepada 10 orang, ya, yang berbeda, pasti juga reaksinya juga berbeda. Reaksi 10 orang bervariasi, tergantung bagaimana mereka menerima apa yang orang itu katakan. Mungkin saja beberapa orang akan mempercayai, ya, beberapa mungkin enggak. Ya, tapi mereka semua punya beberapa cara untuk merespon. Dan itu ternyata respon-respon dan emosi-emosi negatif atau emosi apapun yang keluar tergantung kepada pikirannya yang terprogram terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, akan ada reaksi yang berbeda pada berita yang sama. Kenapa? Karena orang-orang berbeda secara emosional. Mereka berpikir secara berbeda. Dan emosi-emosi mengikuti yang namanya pemikiran. Jadi hari ini kita belajar, kita mulai mengendalikan
ya cara kita merasakan. Ya, misalnya begini. Kita dapat belajar untuk mengendalikan emosi kemarahan kita ya dengan memandang berbagai hal secara berbeda. Misalnya kita bisa saja belajar bahwa ketika orang-orang marah sama kita, ya, kita harus meyakinkan diri kita bahwa kita tidak sedang berperang melawan darah dan dagingnya. Perhatikan baik-baik. Ini cara, ya, salah satu cara. Kita bisa saja belajar bahwa ketika ada orang yang marah sama kita harus yakinkan diri kita bahwa kita tidak sedang berhadapan, tidak sedang melawan dengan darah dan daging daripada orang itu. Ya, firman Tuhan katakan, ya, di dalam Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi ketika ada orang yang marah seperti ini, mari kita yakinkan diri kita bahwa ya kita tidak sedang berperang melawan darah dan dagingnya, tapi kita sedang melawan roh-roh jahat. Perhatikan, setan bisa saja memakai orang-orang untuk mendapatkan kita. Jadi ketika seseorang menyerang kita, kita harus menyadari bahwa itu sebenarnya setan atau iblis yang sedang menyerang kita dan bukan orang tersebut. Pengertian ini, ya, kalau tertanam dalam pikiran kita, maka itu akan menolong kita. Katakan amin. Satu contoh lagi. Kemudian, kenapa kadang-kadang, ya, apa yang membuat kita benar-benar marah? Ternyata, yang benar-benar membuat kita marah adalah keangkuhan atau keegoisan kita sendiri, Bapak Ibu Saudaraku. Perhatikan baik-baik. Amsal 13 ayat 10. Amsal 13 ayat 10. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Bapak Ibu Saudaraku, ya, kadang-kadang yang menyebabkan kita bereaksi, berespon, ya, ketika orang marah sama kita dan kemudian kita lagi marah lagi dengan mereka, itu karena apa? Karena keangkuhan dan keegoisan kita. Tadi firman Tuhan di dalam Amsal 13 ayat 10 sudah mengatakan begitu. Jika kita tidak sibuk mempromosikan diri kita sendiri, dan jika kita mengasihi orang-orang lain lebih daripada kita mengasihi diri kita sendiri, maka saya mau katakan kita tidak memiliki masalah seperti dengan emosi-emosi kita ini. Sehingga kalau ada orang marah sama kita, kemudian bersikap kasar, kita berpikir, Tuhan, apa yang salah dengan mereka? Mengapa mereka seperti itu? Apa yang menyebabkan mereka seperti ini? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, ya, akhirnya harus diakui bahwa orang yang sangat egois, yang menjadi begitu marah sehingga emosi mereka terganggu. Nah, sekarang orang berkata begini, tapi itu sulit untuk tidak marah. Kalau orang itu menyakiti kita, itu benar. Benar banget. Tapi jika kita bisa menyabarkan diri sendiri itu, ya, di dalam diri kita bisa menyabarkan kemarahan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saat kita mulai mempelajari kunci-kunci ini melalui firman Tuhan, itu mengubah cara berpikir kita dan pada akhirnya mengubah reaksi kita. Itu mengubah kita dalam dunia emosional. Kita tidak harus berjalan keliling seperti bom yang menunggu untuk meledak jika hal-hal tertentu terjadi atau tidak terjadi. Ini saya alami sendiri. Jadi saya sharingkan untuk Bapak Ibu Saudaraku. Nah, hari ini kita akan belajar, Bapak Ibu Saudaraku, 3 hal yang membuat kita mengerti bagaimana pikiran kita bisa mengendalikan emosi kita. Yang pertama, kita harus mengerti tentang batas iman. Ya, sekali lagi, ada 3 hal yang membuat kita mengerti bagaimana pikiran kita bisa mengendalikan emosi kita. Yang pertama, mengerti tentang batas iman. Hari ini banyak orang Kristen yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, yang telah mendengar pengajaran tentang iman dan bagaimana iman itu bisa mengubah hidup mereka. Mendapati diri mereka dalam situasi-situasi di mana iman kelihatannya nggak kerja. Mereka mencoba menggunakan iman untuk menghardik iblis, menyingkirkan setiap rintangan di jalan, ya,
di jalan-jalannya mereka untuk sampai ke tempat di mana tidak ada seorang pun yang akan pernah menghalangi mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mereka mencoba menggunakan iman mereka untuk menghadapi iblis, menyingkirkan setiap rintangan di jalan mereka, dan untuk sampai ke tempat di mana tidak seorang pun akan pernah menghalangi mereka atau membuat mereka marah. Jadi kenapa? Karena dengan iman, dia berusaha supaya tidak ada sesuatu pun yang bisa membuat dia marah. Dia beriman. Mereka mencoba menggunakan iman mereka untuk menyingkirkan semua masalah finansial, semua masalah fisik, dan semua masalah emosi. Jadi kalau orang-orang seperti ini, serahkan saja sama Tuhan. Ya, kita beriman. Kita beriman. Ya, tapi saya mau katakan, kita harus mengerti tentang batas iman. Melalui iman, orang-orang seperti ini mencoba untuk mengubah lingkungan luar mereka supaya mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk terluka. Jadi yang diubah ini, karena iman mencoba untuk mengubah lingkungan luarnya. Itu adalah sasaran ditetapkan beberapa orang Kristen bagi diri mereka. Dan saya percaya mungkin itu bisa, tapi sampai pada tingkat tertentu. Misalnya begini Bapak Ibu Saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan kemakmuran finansial bagi kita. Ia tidak ingin kita menjadi miskin secara finansial. Amin. Ia ingin kita makmur. Seperti firman Tuhan dalam 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Atau di dalam area kesembuhan misalnya. Kita percaya bahwa Tuhan telah memberikan kita otoritas untuk berjalan dalam kesehatan ilahi dengan iman. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, tapi kita juga harus percaya bahwa seandainya pun iman kita bekerja sepanjang waktu di dalam area kesembuhan, di dalam area finansial, di dalam area apapun juga, itu juga tidak terjadi dalam semalam. Kita tetap akan memiliki masalah untuk ditangani. Ya, iman perlu, tapi kita harus memahami, mengerti batasan iman. Saya secara pribadi, Bapak Ibu Saudaraku, tidak yakin ada orang yang pernah sampai ke tempat di mana mereka tidak pernah bisa disentuh oleh masalah yang namanya keuangan dan juga kesembuhan. Mereka sepertinya sempurna dalam finansial dan juga kesembuhan. Saya percaya tidak. Pasti semua orang akan mengalami. Tetapi jika pun tidak, jika keuangan dan kesehatan mereka berada dalam kondisi yang sempurna, mereka akan segera menemukan bahwa ada area-area lain di dalam kehidupan mereka yang mereka tidak memiliki kendali atasnya. Seperti orang-orang lain dan kehendak-kehendak orang lain itu dalam hidupnya. Nah, ini kita mesti paham. Kita harus batasi, ya, mengerti batasan iman. Kita tidak bisa, ya, orang-orang seperti ini tidak bisa manipulasi dan mengendalikan hubungan-hubungan manusia itu dengan iman. Itu juga nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Entah kita suka atau tidak, orang lain selalu memiliki sebuah pilihan. Kita bisa mempengaruhi mereka melalui doa-doa kita dan melalui tindakan-tindakan kita. Tapi pada akhirnya orang-orang lain itu akan memutuskan untuk diri mereka sendiri bagaimana mereka akan berpikir, bagaimana mereka akan bertindak. Ya. Intinya begini Bapak Ibu Saudaraku. Jika kita menggunakan iman kita hanya untuk mencoba mengubah lingkungan kita, ada keadaan-keadaan di luar kita, maka sampai titik di mana kita tidak memiliki berbagai masalah, saya mau katakan bahwa kita akan bisa menjadi sangat kecewa. Bapak Ibu Saudaraku, ini tidak akan berhasil. Tidak akan pernah bisa kita mengerahkan cukup iman agar segala sesuatu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Satu contohnya tadi, karena ada orang-orang yang tidak bisa kita atur juga, tidak bisa kita kendalikan. Selama kita hidup di dunia ini, kita akan dibuat marah oleh seseorang. Seseorang atau sesuatu akan mengganggu kita. Iblis akan mengambil kesempatan untuk itu. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada. Mengerti batasan iman, artinya kita tidak harus mengubah keadaan-keadaan di luar kita. Tapi yang kita harus ubah adalah batiniah kita. Yang kita harus ubah adalah bagian dalam diri kita. Kita harus mengubah emosinya kita. Kita harus ubah pemrograman yang ada dalam pikiran kita. Kita harus mengubah sikap kita. Sehingga terlepas dari apa
yang orang-orang lakukan kepada kita, kita akan tetap berjalan dalam kasih. Kita tidak akan menjadi kacau. Dan kita tidak akan memiliki hari-hari yang buruk. Katakan amin. Tidak peduli bagaimanapun orang memperlakukan kita. Kenapa? Karena sudah terprogram. Karena yang harus diubah itu di dalam. Bukan iman. Iman yang kemudian mencoba mengubah orang-orang yang ada di luar kita. Mengubah keadaan-keadaan di luar kita. Tapi di dalam. Saya berharap Bapak Ibu Saudara menangkap poin pertama ini. Poin yang kedua. Firman Tuhan itu pembentuk pikiran kita. Dan setelah firman Tuhan membentuk pikiran kita, kita akan mulai berpikir secara rohani. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Mission yang dimanapun berada, kita bisa memilih untuk bersuka cita di tengah keadaan-keadaan negatif jika kita mau memikirkan apa yang Allah katakan. Katakan amin. Dan kemudian fokus perhatian kita pada hal-hal rohani daripada hal-hal sementara yang tidak kekal. Ini menyentak inti dari apa yang menyebabkan munculnya begitu banyak emosi yang negatif, bahkan dalam diri orang Kristen, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dengan semua teknologi komunikasi yang telah tersedia di masyarakat modern, ya, kita hari ini terhubung dalam dunia di mana lebih dari kelompok Kristen manapun yang pernah hidup di dunia ini. Sebegitu kita punya akses di mana-mana. Tapi dengan akses itu kita dibombardir dengan berbagai peristiwa dan situasi dari seluruh penjuru bumi. Ada peperangan, ada bencana alam, ada wabah, ada epidemi, kelaparan, dan berbagai jenis tragedi. Nah, kita telah membangun dalam pikiran kita sudut pandang seluruh dunia, ya, dalam pikiran kita. Dan sayangnya pikiran, ya, pikiran atau sudut pandang kita yang dari dunia ini adalah sudut pandang yang negatif. Ya. Nah, kalau dari informasi dan juga akses-akses itu dan segala sesuatunya adalah negatif, jika kita pikirkan hal-hal negatif ini, cepat atau lambat, ya, suka atau tidak suka, kita juga akan menjadi negatif. Jadi kita harus memfokuskan perhatian kita pada hal-hal yang mematahkan semangat. Kalau kita pikiran yang negatif, kita akan menjadi patah semangat. Itu cara kerjanya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, orang-orang Kristen hari ini harus berani membuat sebuah keputusan yang tegas untuk tidak mengizinkan hal-hal negatif itu membentuk pemikiran mereka. Katakan amin. Dan harus memutuskan untuk fokus pada tujuan Allah bagi mereka. Nah, sebagai orang percaya, kita harus terus-menerus mengingatkan diri kita bahwa meskipun kita berada dalam dunia, kita bukan berasal dari dunia. Ya, Yohanes 17 ayat 11 dan 16 katakan begini. Ayat 11. Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya, Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ayat 16. Ya, Yohanes 17 ayat 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Bapak Ibu Saudaraku, ini tidak berarti bahwa Tuhan menginginkan kita untuk tinggal di gereja saja. Atau kita menyingkir dari kehidupan. Ya, dan mencoba untuk kita tidak mendengar apapun yang negatif. Bukan itu maksudnya. Tapi kita harus berupaya. Kita harus berusaha dengan sengaja. Perhatikan baik-baik. Ya, saya ulangi. Kita harus berupaya. Kita harus berusaha dengan sengaja untuk menghindari menjadi terpengaruh oleh pemikiran negatif yang begitu menguasai dunia hari-hari ini. Artinya apa? Dibutuhkan kerja keras dari kita untuk menangkis hal-hal negatif yang terus-menerus kita dengar dan kita alami. Caranya, kita lakukan itu dengan mengambil firman Tuhan. Kita harus izinkan firman Tuhan membentuk pemikiran kita dan membuka apa yang kita dengar dari dunia. Jadi, firman Tuhan itu membentuk pemikiran kita dan bukan dari apa yang kita dengar yang membentuk pemikiran kita. Firman Tuhan itu sangat positif.
ada sebuah penangkal di dalamnya untuk setiap hal negatif yang akan pernah kita dengar atau alami. Tidak ada satupun yang terjadi pada kita yang firman Tuhan tidak jawab. Katakan amin. Jadi kita harus komitmen pada firman dengan apa? Dengan kita baca. Dengan kita simpan dalam hati. Dengan kita renungkan. Firman Tuhan akan muncul dengan sebuah jawaban terhadap apapun yang setan lepaskan untuk menentang kita. Ketidakpercayaan, patah semangat, dan depresi. Ya, itu adalah buah dalam emosi-emosi. Jika kita menolak untuk memberikan tempat kepada kemarahan, kepahitan, mengasihani diri sendiri dan sakit hati, kita tidak akan membuahi kegagalan yang dikembangbiakan oleh hal-hal ini. Perhatikan baik-baik. Kita harus mulai berpikir secara rohani. Dan Tuhan akan mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Ia melakukan yang sama bagi siapapun yang mengarahkan pikiran mereka agar tetap tertuju kepada Tuhan, daripada menyerah kepada emosi-emosi negatif. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, emosi-emosi ditentukan oleh pemikiran. Jika kita mulai berpikiran selaras dengan firman Tuhan, Tuhan pun akan menunjukkan kita sebuah cara untuk membalikkan hal negatif apapun dalam hidup kita, supaya hal-hal itu bekerja sama ya untuk mendatangkan kebaikan. Sekali lagi ingat bahwa situasi di dunia ini hanya sementara. Kita perlu melihat berbagai hal dari sudut kekekalan. Kita akan belajar yang ketiga, bagaimana pikiran membentuk emosi kita. Yaitu dengan yang ketiga, dengan tetap menjaga sudut pandang kita. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat homisi dimanapun berada, apa yang Tuhan berikan kepada kita melalui Yesus, ya, apa yang Tuhan berikan kepada kita melalui Yesus, itu lebih besar dari apapun masalah yang kita alami dan kita hadapi. Jika kita mau memalingkan perhatian kita dari masalah-masalah yang kita hadapi, ya, dan kemudian melihat apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita, maka saya mau katakan kita akan mengalami yang namanya sukacita dan damai sejahtera, terlepas dari apapun situasi dan kondisi yang kita alami. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang Kristen kita tidak memiliki alasan untuk menjadi dikalahkan. Kenapa? Kita bisa menemukan banyak alasan mengapa hal-hal negatif terjadi pada kita. Tapi tidak ada alasan untuk mengizinkan hal-hal itu bisa mengalahkan kita secara emosi. Ingat, penyediaan Tuhan selalu lebih besar dari kebutuhan kita. Ya, jadi tetaplah menjaga sudut pandang kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, rekan-rekan terkasih, jemaat homisi dimanapun berada, kita sudah belajar 3 hal, ya, yang membuat kita mengerti bagaimana pikiran kita bisa mengendalikan emosi kita. Yang pertama, kita harus mengerti tentang batasan iman. Sekali lagi, tidak semua hal, ya, kita dengan iman mengubah kondisi di luar. Bukan tidak mungkin, tapi pada tingkatan tertentu itu tidak bisa. Ya, yang kedua, ingat firman Tuhan itu yang membentuk sebagai pembentuk pikiran kita dan mulailah berpikir secara rohani. Dan yang ketiga, pastikan tetap menjaga sudut pandang kita, sudut pandang kepada Yesus dan sudut pandang kepada kekekalan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang baik, terima kasih. Hari ini kami belajar bagaimana pemikiran membentuk emosi, mengendalikan emosi. Tuhan, kami berdoa. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh. Biarlah kami boleh mengerti tentang batas iman. Sehingga kami tahu Tuhan bahwa banyak hal yang harus kami rubah bukanlah memiliki iman yang kemudian mau mengendalikan pengaruh-pengaruh di luar kami. Tapi yang kami lakukan adalah bagaimana memperbaiki di dalam kami. Terima kasih. Kami juga mulai mengerti Tuhan bahwa firman Tuhan adalah pembentuk pikiran kami. Sehingga kami mulai mengambil, kami mulai merenungkan, kami mulai membaca, dan kami mempergunakan firman-Mu Tuhan untuk sebagai dasar dalam membentuk pikiran kami. Dan kami mulai berpikir secara rohani. Dan yang ketiga Tuhan, kami mau ambil bagian untuk tetap menjaga sudut pandang kami, yaitu sudut pandang kepada Engkau saja, sudut pandang kepada kekekalan. Dan kami memahami Tuhan
bahwa segala sesuatu yang kami alami di dunia ini hanya sementara, sehingga kami boleh tertuju kepada kekekalan. Terima kasih buat pembelajaran hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih buat apa yang kami dapatkan. Biarlah kiranya firman-Mu ini meneguhkan, menguatkan kami, dan bahkan Tuhan kami simpan dalam hati kami. Tidak cukup di itu saja, kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu, saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dari Roh Kudus, terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Nikmati kebersamaan dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.